Mau dia lawan Assassin juga, tetap dia lama. Emang Julian ini tipe hero yang lama untuk dapetin buffnya. Tapi satu yang pasti sekarang, Julian kita tahu dia aktif di level yang ketiga. Cuman dari permainan Dewa United, gak ada yang crossing, gak ada yang melewati river untuk mengganggu Julian. Yang berarti di sini Julian akan bisa dapetin level 3 dengan nyaman. Meskipun mungkin agak telat dikit gitu loh. Walaupun kita lihat gak ada gangguan juga ya. Gimana yang didapatkan oleh Versik sendiri, dia cukup free. Tapi head to head di antara top lane, Altamis dan juga Brands. Mengingat Altamis di sini membawa Kupa ya. Harusnya dari pokingan damage-nya dan juga membuat dari Brands dengan iritelnya agak sedikit terhambat. Wah ini Van Sohi cutnya jauh banget dia di belakang turret kedua, di belakang inner turret bahkan dia melakukan cuttingnya. Sementara kita lihat top lane pressure yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS udah lumayan terasa karena trap dari Altamis yang ngebuka vision selalu dimakanin sama Van Strong. Iya dan ini menjadi sebuah teritori yang nyaman juga ya di mana Popol Surprise tersebut juga bisa membuka map, membuat dari Altamis cukup berhati-hati juga untuk bermain di arah belakang tapi ada perfect match. Untuk mundur saja dari Van Strong ya, mengingat ada Sako di sana yang sudah muncul. Dengan adanya Atlas ya, ini berarti dari EVOS mereka harus bermain sedikit lebih pasif lah. Nunggu mungkin untuk Atlasnya level 4 baru mereka melakukan team fight. Sama juga dari Juliannya udah level 4 sekarang. Dia udah bisa team fight tapi belum ada seseorang yang bisa melakukan inisiasi di garis depan. Dan juga di arah top lane masih mencoba untuk melakukan adanya clearing terlebih dahulu. Mengingat Altamis di sini juga dia cukup mandiri ya. Dari tadi dia belum dihadirkan oleh teman-teman yang lain. Walaupun tadi sempat di-press juga. Dan aku melihat sesuatu yang sedikit berbeda sebenarnya dari Dewa United. Yang dimana ketika strat Popol keluar, mirroring itu menjadi salah satu pilihan. Namun kali ini mereka coba untuk fight di area turtle-nya. Lanaya yang sudah mengantongi orange buff-nya mencoba untuk memukul mundur. Tapi lihat Lanaya terkena dengan adanya Pokemon bahkan sebuah Fataling. Dihindari begitu saja dengan adanya Heavy Spin. Tapi Dlar kali ini bakal menjadi sebuah ancaman di mana Dlarnya berhasil juga untuk dihilangkan. Pertama kali di tangan Case, first blood tercipta untuk Dewa United. Dan aku melihat setupnya juga sebenarnya dari EVOS oke banget tadi. Dan ya dia ngincer ke arah Lanaya dulu. Dan ya itu membuat retribution yang gak ada dari Lanaya akan susah banget dapetan turtle. Dan melihat sedikit mungkin dari emblemnya sekarang. Demon Slayer pastinya dibawakan oleh Lanaya. Jadi secara damage monster bakal jauh lebih besar juga. Sedangkan untuk Versiknya dia punya mystery shop. Jadi agak lama lah. Tapi dari sisi team fight-nya, kalau memang dari Enhanced Chain yang bisa connect, ini bakal bisa menjadi salah satu faktor untuk melakukan inisiasi dengan adanya Brands nanti di belakang. Tapi ini harus nunggu juga di mid game-nya. Dan seberapa cepat misalnya dari belakangnya untuk menyelesaikan item demi itemnya. Karena Van Sohe dengan Benedetta, dia juga bisa melakukan split push cepat, bisa cutting minion juga. Dan kita melihat Van Sohe, karena tadi dari positioning-nya untuk turtle-nya lagi kalah, mau gak mau dia lagi stay di belakang. Ya, dia susah juga untuk open sih menurut aku tadi karena Akainya udah bonyok banget. Kecuali kalau Akainya tadi masih banyak darahnya. Mungkin aku rasa dia akan berani untuk motong langsung ke belakang gitu oleh final blow. Tapi kali ini harus jaga tempo dulu dan jujur aku melihat Popol yang gak dapetin gold yang kuat di awal itu agak gimana gitu. 2 menit belum selesai platingannya ya. Biasanya di bawah menit 5 at least balutan sinergi outer turret-nya ini udah kecicil lah. Iya paling gak gold shield-nya lah gitu kan dikikis. Tapi kalau aku lihat juga pergerakan sebenarnya dari Van Sohe cukup konsisten ya. Cutting wave dan join fight ini yang selalu dilakukan. Tapi kali ini kita lihat dari sisi Dlar juga nggak kalah sih. Dia melakukan cutting balasan dan ini responsif banget respon dari EVOS. Dan juga permainan yang terlihat cukup berbeda ya dibanding game yang pertama. Sekarang Dewa kayaknya lebih bermain lepas juga. Udah mulai berani untuk masuk-masuk ke area teman-teman EVOS Icon. Dan bahkan kita bisa melihat di mana EVOS dari Versik yang masih mencoba untuk mengumpulkan item sebanyak-banyaknya. Karena dari tadi belum ada fight besar-besaran sih. Mereka bermain hati-hati banget. Ini EVOS objektif banget loh sekarang. Tidak langsung rusuh. Apalagi mereka juga sebenarnya punya potensi ya. Sabar banget ya. Ya mereka lebih sabar. Mereka lah yang menahan untuk melakukan inisiatif. Tapi Fataling udah terbuka juga di mana Case yang kali ini berhasil untuk menjadi korbannya. Brands dengan heavy crossbow-nya nggak bisa lagi dibendung damage-nya. Buat Case harus hilang dan menjadi kesempatan untuk EVOS Icon bisa mengeksekusi ke arah turtle yang kedua. Dan begitu pada Lanaya bakal coba untuk diganggu lagi di area pergerakannya. Pak Kobang udah berhasil disecure tapi Dlar yang berhasil mengeksekusi Sako. 2 player hilang dari Dewa. Begitu pada area turtle yang berhasil untuk diamankan. EVOS Icon berhasil mendapatkan cuan yang begitu banyak. Waduh ini bahaya sih jujur ya dengan strat early game yang biasanya kita lewat. Kita lihat oleh Dewa United namun kali ini gak bisa bergerak sama sekali. Bahkan kita lihat dari segi itemnya. Ya benar-benar di zoning out dan baru Molten Essence ini selesai buat Lanaya. Menuju ke Guardian Helm yes, tapi lihat item
yang sudah di build up oleh si Versik. Dia udah punya Genius One. Bloodlust X sebentar lagi selesai juga misalnya ini untuk gelar dari XP lainnya. Lihat ada sebuah Iron Hook juga dengan ada Bloody Hand, tapi itu adalah Farang Strong yang begitu tebal. Tapi Case dengan ada Downward Manipulation mencoba untuk memberikan aja cicilan damage, tapi Brans kali ini masih bisa berhasil untuk mundur. Tapi lihat ada sebuah heavy spin, Brans sama ancaman gak bisa lagi selamat. Brans berhasil untuk ditumbangkan di tangan Dewa United. Oh no, tapi midnya sepertinya lagi digerogotin dan midnya berhasil didapatkan. Van Sohi yang mencoba untuk defense tadi dan flicker masuk. Gelar mau lebih, masih ada Night for Eye, masih bisa selamat untungnya. Tapi satu outer turret di arah tengah ini mahal banget sih. Ini mahal banget. Ya, dan apalagi tercabut di menit yang ke-6, berarti vision agak sedikit berkurang untuk Dewa dan mereka bisa di flank dari belakang. Gold-nya masih dijaga juga, masih so far so good sih buat EVOS Icon dan juga untuk Dewa. Tinggal siapa yang bakal dapetin untuk di awal ya dari sisi inisiasi mereka. Yap, tapi kali ini outer turret di arah top lane sepertinya akan mencoba untuk dipaksakan. Udah terlihat juga Fansong dari arah belakang dengan ada Fataling lagi disambut lagi dengan ada Inhand Chain. Tapi Case masih bisa mundur ke arah belakang dengan adanya sebuah konsil melakukan adanya aksi pelarian diri. Tapi lihat, Dual Manipulation melakukan ada sedikit balasan tapi belum ada yang tumbang sama sekali. Tapi Lanaya, heavy spin yang berhasil untuk membuat dia selamat dari fight yang baru saja terjadi. Tapi outer turret dari top lane berhasil untuk diruntuhkan di tangan EVOS. Waduh, ini jujur agak bahaya sih dengan gameplay yang nggak bisa berjalan dengan baik. Dan juga kali ini nggak adanya mid turret invasi yang dilakukan sama teman-teman itu semakin strong lagi. Iya, vision yang berkurang ya, drastis pastinya dengan hilangnya dari mid turret juga. Sedangkan dari EVOS, kalau kita lihat gelarnya ini bisa memenangkan duel 1v1 berhadapan dengan Benedetta Van Sohi. Dimana Van Sohi juga dia pakai execute padahal. Iya. Yang berarti harus cari point kill kan, menangin landing phase. Tapi dari tadi cuma Cutting. Eagle Fight, Betul. Eagle Fight. Tapi memang kali ini dengan ada Bloody Hand juga, tapi Dar masih terlalu tebal juga. Case masih belum memiliki damage yang cukup untuk bisa melakukan ada follow up. Tapi Sako sepertinya harus merelakan nyawanya direnggut. Karena di sana ada 4 player dari EVOS Icon yang langsung berikan damage ke arah tubuhnya. Ini mereka butuh follow up damage sih. Yep. Aku rasa nggak bisa. Case itu udah nggak bisa bareng lagi sama Sako. Karena akan selalu kurang kejadiannya ketika dia menemukan target yang optimal pun itu nggak bisa dieksekusi. Paling enggak dia bawa ke Popol mungkin atau kalian aja bawa Van Sohi yang punya execute gitu loh. Iya, karena butuh banget sih. Karena dengan kurangnya damage seperti itu berarti dari EVOS-nya setelah semua source skill-nya keluar mereka bisa re-engage. Yap, satu inner turret di arah top lane kembali untuk dihancurkan. Membuat dari sekarang gold gap-nya udah mulai terlihat di angka 3.000 ya. Walaupun di early, tadi Dewa United sempat memimpin ya untuk beberapa saat. Tapi memang permainan yang begitu disiplin, yang begitu rapi dari EVOS Icon membuat turret mereka tidak tersentuh sama sekali. Ya, apalagi kali ini ya kita tahu lah Atlas hero momentum yang ketika dia memang unggul ataupun ketika ada frontliner yang kuat banget tahan di depan seperti mungkin Delar yang memang bisa beberapa saat untuk di depan itu enak banget untuk melakukan inisiasi karena follow up-nya juga ready gitu loh. Dia punya Julian, Ancient Rain, dia punya Lilia. Pokoknya burst-nya pasti cukup kalau kita lihat dari EVOS. Iya, dan lihat Lanaya yang masih mencoba untuk melakukan adanya aksi defensif tapi heavy spin. Terkena dengan Angry Gloom juga begitu dengan heavy crossbow. Membuat Lanaya juga gak bisa lagi berbuat banyak. Invasi demi invasi juga udah mulai terlihat dari EVOS Icon. Dimana Orange Buff sudah menjadi milik dari Versik. Sakit banget tadi damage dari Versiknya, Delarnya juga sakit. Dia punya Fury Hammer tadi kalau nggak salah. Ya, Fury. Dan ya itu penetrasi yang memang dibutuhkan sih sama Pakito ya. Ya, double jab bakal bisa ngasih damage besar. Belum lagi kan di belakangnya di support dengan magic damage yang dimainkan sama si Versik tadi. Enhance chain-nya bawa ke atas, Pakitonya bakal bebas. Belum lagi Brans ya bakal free hit. Iya, dan harusnya ini sih sangat disayangkan adanya potensi Popol Pupa untuk bisa nge-plating ke arah turret itu nggak maksimal. Dewanya nggak kelihatan seperti dewa yang biasa. Fall off ya. Iya. Ini bisa dibilang fall off sih Dewa. Lordnya juga udah mulai terbuka dan aku nggak tahu nih untuk setup mungkin agak susah sih ditabrak sama teman-teman dari Dewa. Aku rasa jawaban yang paling tepat untuk sekarang adalah defense. Yap, tapi lihat Delar terkadang dengan Iron Hook juga tadi disambut lagi dengan ada Warrior Depulation. Fataling dibuka tapi Delar kali ini menjadi satu korban yang harus dipulangkan. Dan basket heavy spin Lanaya, heavy crossbow-nya membuat Lanaya juga berhasil untuk dihilangkan. 4 member dari Dewa tersapu, tersisa Altami sendirian. Dengan adanya satu wave minion di arah top lane mencoba untuk langsung saja menghancurkan satu base turretnya Altamis dengan kupanya mencoba untuk melakukan aksi defense tapi sepertinya cukup sulit karena dia hanya sendirian aja terkena Angry Gloom yang begitu menyakitkan juga Altamis. Tercicil lagi tapi Inhanced! Altamis gak bisa lagi selamat dan berhasil untuk dihilangkan
Dewa harus defense dengan adanya player yang baru respawn. Oke, sebenarnya untungnya lah ya, untungnya masih ke defense karena tadi aku lihat di mana Brands-nya juga udah fokus ke arah base. Namun pertanyaannya adalah sekarang masih ada Lord, Altamis udah nggak ada Sword Flicker lagi. Gimana cara defense-nya nih? Ya menurutku mereka, wow ini sulit banget sih untuk bisa di defense. Iya, bahkan ini Farmstrom perfect match doang aja kayak apa ya, membuat satu getaran gitu loh. Yang membuat dari Dewa akhirnya mundur, berhati-hati lagi. Dan kali ini dimana Lord yang pertama, Lord yang belum enhance sudah mulai hadir di arah top lane. Coba untuk dilakukan adanya push di arah mid-nya juga, tapi wave minionnya masih bisa ke-clear. Terangkat. Tapi Farmstrom kali ini dengan adanya Fataling juga disambut lagi dengan manipulation. Tapi lihat Iron Hook-nya belum kena siapa-siapa. Lord masih berdiri dengan begitu kokohnya, dua player hilang dari Dewa. Sakon, Case, Wansohe tersisa begitu saja. Tapi lihat ada pelatihan yang konek pada Lalar. Tapi lihat Wansohe. Dan yang menguatkan dan base-nya menjadi milik EVOS Icon. Wow, kejadian yang sama kembali terulang. Luka lama dari teman-teman Dewa.